Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam beraktivitas. Dan khususnya untuk Anda yang sedang beribadah puasa juga semoga puasanya dilancarkan sampai dengan nanti berbuka dan juga sampai hari terakhir kita nanti berpuasa. Senang rasanya saya Nur Harisha Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda kali ini di Suara Sriwijaya, dan tentunya kita akan membahas hal-hal yang menarik di Suara Sriwijaya seperti pada hari ini nih. Kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Pastinya ada banyak sekali hal-hal yang kita rindukan yang akhirnya kembali dipertemukan di bulan Ramadan ini. Dan tentunya hal-hal spesial tersebut juga tidak hanya dirasakan oleh kita umat muslim saja, namun oleh seluruh kalangan dan juga saudara-saudara kita dari penganut agama lain. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut dalam tema puasa momentum merawat Indonesia. Bagaimana spesialnya atau makna di balik bulan Ramadan ini sendiri. Hari ini saya sudah kehadiran di studio TVRI Sumatera Selatan, sudah ada narasumber saya nih, sangat spesial, kakak-kakak ganteng. Wih, yang pertama saya akan sapa, ini ada Kak Tommy Siahaan, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Baik, apa kabar Kak Tommy? Baik, baik Caca. Sehat ya? Sehat. Sehat tentunya. Weh, gimana nih aktivitasnya hari ini? Lancar? Ya lancar. Kita juga di suasana puasa seperti ini juga kan sama teman-teman juga Tetap ya, ada aktivitasnya lancar ya, amin gitu. Dan selanjutnya ini narasumber saya yang kedua, nggak kalah spesialnya juga. Dia ada seorang aktivis Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, ada Mas Putu Gede Aditya. Halo Mas. Halo. Oke, ini kita sapa dengan akrabnya lebih disapa dengan Putu ya. Siap. Kak Putu dan juga Mas Tommy. Senang banget nih hari ini. Kalau Mas Putu sendiri aktivitasnya Ya, akhir-akhir ini sehari-hari seperti apa? kalau saya karena mahasiswa, jadi kuliah, nugas dan juga sibuk di organisasi, dan tentu kebetulan kita sebagai penyuluh agama Hindu, jadi kewajiban kita untuk membersamai umat Hindu khususnya. Betul. Tapi yang terpenting itu sosialisasi sama teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Iya. Itu nanti yang akan kita ceritakan lebih lanjut. Betul, pastinya karena memang Mas Tommy sendiri juga merasakan meskipun tidak menjalankan ibadah puasa seperti itu, tapi juga pasti merasakan juga vibes-nya atau suasana di bulan Ramadan ini juga mungkin tidak kalah spesial seperti yang dikatakan oleh Mas Putu tadi ya. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0813 7981 0716 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Tentunya dengan tema yang luar biasa itu puasa momentum merawat Indonesia. Baik, saya akan ke Mas Tommy terlebih dahulu nih. Mas Tommy, ini kalau di bulan Ramadan sendiri gitu, ada hal-hal atau mungkin hal-hal spesial, hari-hari spesial yang dirasakan gitu, yang selama ini sudah selalu berjalan seperti itu kan, mungkin ada hal-hal spesial yang teringat gitu di benaknya Mas Tommy sendiri. Oke, selama ini yang saya rasakan ketika menyambut Ramadan, menyambut bulan puasa itu lebih kepada ini kali ya, tradisi masyarakat lokal kan, seperti makanan dan lain-lain. Kayak di Palembang itu yang saya sering rindukan tuh kalau di bulan puasa itu kayak ragit kayak gitu kan, yang selalu muncul di bulan puasa kan. Kemudian tradisi-tradisi yang lainnya mungkin waktu masa kecil kadang kita main obor, main petasan. Oh, ikutan yang nuansa itu kan bener. yang selalu muncul di bulan-bulan seperti ini, bulan puasa seperti ini. Juga tetap silaturahmi dan sering buka bersama kali ya. Betul. Nah, itu yang momen-momen yang selalu ada di bulan puasa dan dirindukan seperti itu. Betul. Berarti itu artinya juga memang momen-momen spesial itu juga, bukber itu juga tidak hanya dilakukan oleh teman-teman yang memang menjalankan ibadah puasa saja, tapi itu jadi momen untuk kembali berkumpul gitu kan, atau teman-teman SMA biasanya gitu kan. Kalau Mas Putu sendiri gimana nih? Kalau saya tentunya karena saya lahir di Sumatera Selatan khususnya, banyak teman-teman yang beragama Muslim maupun yang umat lain. Jadi interaksi kami memang sangat intens. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara mengenai hal ataupun momentum yang saya ingat ketika bulan Ramadan, itu sangat banyak sekali. Nah, tapi tadi sudah disebutkan
Dan kalau saya sebutkan, ada momentum yang membuat saya bahwa merindukan juga bahwasanya bulan Ramadan ini bukan hanya dinikmati oleh teman-teman umat muslim, Betul. tapi umat lain juga bisa merasakan momentum yang sangat spesial ini. Salah satunya adalah ketika teman-teman lagi puasa, kemudian kami juga sebagai umat lain tidak muslim, tapi kami juga diajak untuk buka bersama. Nah, di suatu tempat yang mana itu memang sebuah momentum yang jauh menjadi dekat gitu, Betul. yang dekat sudah kembali lebih dekat lagi. Nah, ini sebuah momentum di mana teman-teman yang mungkin memiliki kesibukan yang berbeda, memiliki kesibukan yang bisa dikatakan bahwa untuk meluangkan waktu berkumpul dengan teman-teman itu sulit. Tapi ketika ada momentum bulan puasa ini, diadakannya kegiatan buka bersama, nah itu salah satu media kita untuk berkumpul, yang mana kita bersilaturahmi. Wah, masih banyak yang lain, Mbak. Luar biasa untuk bulan puasa ini. Wah, itu saja. Jadi memang sangat spesial Sangat seperti itu ya. spesial. Jadi memang apalagi juga bulan Ramadan ini dirasakan kurang lebih 30 hari 30 seperti itu, hari, benar. hari panjang gitu ya kita rasakan Tapi seperti itu. ada hal yang mungkin membuat saya bisa dimaknai Apa dan tuh? bisa dibudayakan. Karena ketika bulan Ramadan itu yang namanya kita berpuasa, artinya di sana ada sebuah pengendalian diri. Iya, Nah, betul. pengendalian diri ini kalau menurut kami ini adalah kunci sebuah kedamaian. Nah, kunci sebuah kedamaian ini bahwasanya kita, teman-teman umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, maka mereka ataupun kita semua yang beragama muslim tentu bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan diri. Contoh, kita lagi berkendara di jalan, disenggol oleh pengendara lain. Kita lagi puasa nih. Nah, jadi di sana kita harus sabar. Iya, Artinya, betul. oh kita lagi puasa. Nah, tapi harapan saya dan juga harapan teman-teman yang lain mungkin bahwasanya tidak hanya di bulan puasa saja kita mengendalikan diri. Betul. Artinya momentum di bulan puasa ini menjadi pembelajaran, menjadi sebuah kebiasaan, sehingga setelah bulan Ramadan itu Masih dibiasakan terus, benar. kembali. Betul. Itu yang sebenarnya makna dari bulan puasa. Betul, karena memang maknanya adalah sendiri tidak hanya menahan lapar dan haus saja, Iya. namun juga memang menahan hawa nafsu, Benar emosi sekali, dan emosi lain-lain dan gitu lain kan. Jadi sebagainya. memang harapannya di bulan Ramadan ini juga bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi ajang untuk berlatih gitu kan, melatih kesabaran sendiri. Baik, saya akan kembali ke Mas Tommy nih. Mas Tommy tadi kalau kita balik nih ke momen-momen buka bersama seperti itu, biasanya hal-hal apa saja mungkin yang biasa dilakukan oleh Mas Tommy gitu bersama teman-teman? Kalau saya sih yang paling saya rindukan tuh makan-makannya. Makan-makannya ya. Ada makanan apa sih Mas biasanya kalau makanan spesial selain ragit mungkin ada lagi? Banyak ya kalau di Palembang itu mungkin kayak pempek kali kan yang ya memang sudah setiap hari ada, cuman Iya. terkadang momennya ini yang bikin Rasanya tuh lebih nikmat. lebih nikmat lagi. Kemudian apa es apa berbagai macam es cendol dan lain sebagainya kan. Juga apa dan yang paling utama itu ya tetap silaturahmi, tetap silaturahmi kan. Dan dari sekarang ini sudah mulai nih banyak yang ngajak-ngajak bukber nih, Iya. bukber SD lah, SMP lah, semua alumni dan Tiap semua alumni organisasi ini bikin angkatan ngajak-ngajak yang bukber. Gitu. Jadi selama sebulan mungkin bisa-bisa 20 Hampir harinya tiap hari ini. Bukber terus. ikutan bukber jadi gitu kan. jadi Ya. yang apa yang tidak sedang dalam ibadah puasa ikut menang jadinya nih. Merasakan kemenangan juga. Ini apa perasaannya Mas di momen-momen seperti ini? Ya perasaannya sih apa ya? Saya pikir karena kita ikut merasakan teman-teman yang lagi berpuasa, jadi itu bisa menumbuhkan sikap tenggang rasa ya Iya. bagi kita dan bagi kawan-kawan yang lain kan. Bagaimana kita merasakan kawan-kawan yang sedang berpuasa itu menguasai hawa nafsunya Iya. juga. Dan kita juga yang tidak sedang dalam ibadah puasa menghargainya gitu kan. Tidak mengganggunya, tidak ya yang penting kita tetap menjaga
ibadah mereka lah. Ibadah mereka. Jadi sama-sama bertoleransi Iya, seperti benar. itu ya, bersikap saling menghargai dan menghormati gitu. Tapi nih saya mau tanya ke Mas Putri lagi nih. Ini kan biasanya kalau di bulan Ramadan itu suasananya luar biasa ya, hypes-nya tuh sangat terasa gitu. Khususnya misalnya kayak di pinggir jalan itu kita suka melihat ada yang jualan makanan dan lain-lain, itu suka ikutan meramaikan juga nggak atau gimana? Kalau saya jangan ditanya. Wah. Kebetulan kita tinggal di Palembang ini tidak bersama orang tua. Artinya kita rumah sendiri, belum punya istri. Jadi kita kadang-kadang kalau ada waktu masak sendiri di rumah. Iya. Nah, tapi kalau pas di bulan puasa seperti ini benar ada yang jualan takjil ya. Iya, Kalau tidak betul. salah dan sebagainya. Saya secara pribadi justru hampir setiap sore bahwasanya pasti bungkus kurang lebih beli 20.000, 30.000 dan juga itu salah satu ibadah buat saya. Karena ibadah itu artinya melakukan sesuatu hal yang baik, membantu orang yang berjualan, kita dengan membelinya, walaupun kita punya makanan di rumah. Tapi kalau kita memiliki kesadaran nih, ya harusnya kita juga membeli yang mana makanan yang bisa kita konsumsi. Jadi kalau ditanya Mbak tadi, saya malah sering beli yang hal yang seperti itu. Tapi ada yang menjadi garis besar karena kita hidup di Indonesia ini, tentu kita tidak jauh dari keberagaman, perbedaan ataupun agama, suku, budaya dan tradisi. Tetapi hal yang sangat mendasar yang menjadi saya bangga terlahir di Indonesia yang memiliki banyak agama, memiliki begitu banyak hari raya. Iya, Begitu betul. memiliki hari raya, dan saya sebagai agama Hindu bisa merasakan perayaan hari raya umat Muslim. Begitupun sebaliknya, hari raya umat Kristen, Kristiani. Katolik maupun Protestan itu bisa dirasakan oleh umat Muslim. Dan di situ kita mengutamakan yang namanya toleransi yang disebutkan tadi. Betul, Karena betul. toleransi ini menjadi dasar bahwa kita bermasyarakat dan kita harus saling menghargai. Contoh seperti saya diajak makan nih bukber. Memang saya tidak puasa, tapi kalau saya mau gitu kan, kalau saya mau mereka belum buka, saya sudah nyicip duluan. Nah, tapi kalau beretika, kita bisa menjalin toleransi di sana dengan catatan kita buka bersama. Jadi sangat luar biasa. Jadi karena temanya tadi buka bersama, jadi makannya pun bersama, Bersama, gitu kan. benar Menunggu sekali. Apalagi kan teman-teman. sekarang kan hotel-hotel nih buka Betul. all you can eat. Itu yang selalu dikejar ya kalau bulan puasa. Jadi dari pagi, siang, sore perut dikosongin, begitu Jam all you buka, can eat, all you can eat. habis-habisan. Benar. Jadi udah ngosongin perut begitu buka bareng atau makan bersama seperti itu all you can eat. Ini semuanya bisa dilahap gitu ya, apa aja gitu yang bisa dimakan. Baik, ini saya mau kembali ke Mas Tommy juga nih. Mas Tommy, ini kan kalau misalnya kita selama bulan Ramadan itu kan ada banyak kegiatan-kegiatan seperti itu kan, kayak mungkin ada sahur, terus juga ada berbuka, itu tadi yang mungkin pasti ada dampaknya tersendiri yang dirasakan secara tidak langsung oleh Mas Tommy. Tapi nanti kita akan jawab usai jeda berikut ya Mas Tommy ya. Dan pemirsa tetap bersama kami di Suara Sriwijaya, kami akan kembali. Kayak kita sekarang ini, Maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis, Nggak mau dilupain. mudah untuk mengikuti tren, Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. pikirkan kembali. Seberapa cinta kita, Seberapa bangga kita seberapa paham kita Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita.
kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, masih dengan narasumber saya nih, ada Bang Tommy dan juga Beli Putu, dan kami masih mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711311454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Saya akan kembali ke Bang Tommy. Bang Tommy tadi kan sempat terputus nih. Ini kan kalau misalnya di bulan Ramadan itu kan pasti ada hal-hal spesial gitu yang dirasakan gitu. Terus juga mungkin ada banyak perubahan seperti misalnya ada waktu sahur yang yang mungkin ada pengumumannya seperti di masjid. Apakah ikut bangun sahur juga jadi jam tidurnya ikut kebangun gitu? Atau gimana Mas? Ada yang dirasakan nggak? Mungkin jadi alarm subuh kali ya. Jadi alarm subuh. Bangunnya jadi agak lebih pagi. Dan ya bangun jadi lebih pagi kan juga. Ya enggak, saya pikir sih selama itu masih tertib, tidak begitu terganggu ya. Kadang kan ada yang maaf ngomong tuh kadang yang hampir gaduh lah sampai aduh. Tapi kalau di Palembang saya pikir nggak ada yang kayak gitu iya, kan. Benar. Itu sih. Masih tertib jadi. Masih tertib. Jadi malah jadi alarm subuh ya, malah jadi ikut bangun pagi gitu kan. Nah, kalau untuk kayak jam kerja sendiri gitu kan biasanya kan kalau di bulan Ramadan itu kan ada waktunya tuh biasanya jam kerjanya lebih pendek seperti itu. Nah, ini ada hal-hal yang dirasakan nggak apa ikut seneng gitu? Ikut seneng karena kita kan jam kerja juga jadi lebih pendek kan, juga jadi bisa lebih santai jadi. Benar, lebih santai ya. Itu. Jadi ternyata ada berkahnya juga nih. Kalau Putu sendiri yang dirasakan apa nih? Karena kebetulan kan juga memang masih mahasiswa seperti itu kan. Kira-kira gimana nih di tengah jadwal kuliah mungkin seperti itu pada saat momen puasa ada yang dirasakan mungkin perbedaannya? Kalau saya sendiri, jadi untuk perbedaan dari momentum bulan puasa ataupun di hari yang lain, itu tentu ada sebuah perbedaan. Iya. Nah, yang sangat bisa saya rasakan adalah salah satunya kebetulan rumah saya itu mungkin 50 meternya itu Masjid Agung, bukan agung artinya besar lah, masjid besar gitu kan, di Kalidoni kan. Jadi ketika jam berapa tuh, udah sahur lah jam 3 atau jam setengah 3 itu. Nah kita ikut bangun, artinya kita juga merasakan suasana yang mungkin bulan-bulan sebelumnya kadang-kadang kita molor. Harusnya kita on time bangun jam 5, tapi karena teman-teman mengadakan sahur, jadi kita ikut terbangun. Benar. Nah artinya salah satunya saya merasakan ini hal yang sangat positif. Yang terpenting adalah tidak berlebihan, artinya tidak brutal. Nah, yang seperti mungkin ada bukan di Sumsel lah ya. Iya. Itu sudah masuk TV bahkan yang mungkin tidak sesuai dengan etika. Artinya malah mengganggu masyarakat yang mungkin contoh punya anak bayi, kemudian ada orang sakit. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau mengenai perkuliahan, karena kebetulan kesibukan saya bukan hanya perkuliahan. Kalau di perkuliahan sendiri tidak ada bedanya. Karena kita kuliahnya online, itu yang pertama, daring. Nah, terus kebetulan saya juga sibuk kulur kilir, artinya ya kayak ngukur benang di jalan gitu kan. Sama kayak Mbak juga suka nge-MC, suka ini. Ya di sana lebih kurangnya juga merasakan perbedaan. Yang mungkin kita sampai malam, bisa saja kita pulangnya sampai sore saja. Dan di sana kita ada waktu luang untuk istirahat. Jadi kalau saya sih tidak membedakan hari-hari sekarang ataupun kemarin. Yang saya mendasari adalah kalau saya menjalankan setiap hari ini saya ambil yang positif saja. Iya, jadi yang baik-baik saja, betul. Yang positif saja. Jadi semua hari bagi saya baik semua. Dan yang spesial hari Ramadan ini. Gitu. Wah, itu saja luar dari biasa ya. Ini saya balik lagi ke Bang Tommy nih kalau gitu. Bang Tommy, ini kalau tadi kan memang selain memang momennya sangat-sangat spesial gitu kan yang tidak hanya dirasakan oleh umat muslim saja tapi juga teman-teman juga pada merasakan gitu kan bagaimana bulan puasa ini. Apakah Bang Tommy juga ikut gitu melakukan pengendalian diri seperti itu Bang Tommy di tengah puasa saat ini? Kebetulan juga kan kami yang di Kristen juga kan ini lagi menyambut Prapaskah. Di Prapaskah ini juga beberapa gereja juga ada yang ada yang puasa juga, ada yang menjalankan puasa juga, tapi puasa secara Kristen ya kan gitu ya. Itu sih. Dan menjelang Paskah kan di minggu kedua bulan ini kalau nggak salah. Jadi memang berbarengan juga seperti itu.
Jadi sama juga ya, kurang lebih ada pengendalian Ada juga. yang Dan dirasakan. itu kan tidak seharusnya di bulan puasa saja, tapi di hari-hari yang lain juga seperti itu. Benar. Cuman mungkin bagi kawan-kawan yang muslim di bulan puasa itu pahalanya lebih besar. Iya, itu artinya juga memang sebenarnya tidak jauh berbeda seperti itu ya Bang ya, Iya. yang juga dirasakan gitu kan. Nah tapi kalau Bang Tommy sendiri gitu melihat gitu kan di masyarakat gitu ada mungkin masyarakat ramai gitu melakukan kegiatan gitu. Nah kalau Bang Tommy sendiri gimana nih menyikapinya? Apakah ikut merasa jadi lingkungan itu jadi lebih ramai gitu dibanding hari-hari biasanya pada saat bulan Ramadan? Iya, mungkin di pinggir-pinggir jalan tadi kan ada yang jualan takjil lah. Terus Kalau di apalagi lingkungan ini, rumah gimana? Sama ya? Terasa sama bedanya ya? sama. Ada yang selama ini dia nggak pernah jualan, tiba-tiba jualan gitu kan. Ya meningkatkan ekonomi masyarakat juga Betul, jadi. Nah, betul. Itu juga apalagi ini kebetulan bulan puasa di tanggal muda kan. Iya. Juga yang nanti juga lebaran di tanggal muda Di juga. tanggal muda juga. Ini mall bakal rame nanti. Benar momen khusus. Jadi keramaian bakal di mana-mana ini. Jadi Apalagi sekarang pemerintah juga sudah ringan ya terhadap PPKM kan. Iya. Itu. Sudah cukup menurun seperti itu, jadi aktivitas di luar rumahnya juga semakin lebih banyak gitu Iya. kan. Nah, ini kalau dari Putu nih, kita balik lagi nih. Mungkin kalau selama bulan puasa ini ada kegiatan khusus nggak yang tadinya mungkin di luar bulan puasa itu tidak dilaksanakan atau tidak ada di komunitas atau juga di organisasi, tapi mungkin Beli Putu nih melakukannya bersama teman-teman? Kalau secara pribadi ada. Biasanya saya ini karena ya bisa dibilang anak rantauan gitu kan. Yang sebelumnya itu mau jam berapa saja saya mau keluar nyari makan gitu, itu bisa dan dapat. Nah ini kalau saya seperti itu dari pagi sampai sore itu nggak ada yang jualan makan. Nah itu yang membuat perbedaannya. Artinya keseharian saya kan tidak masak nih di rumah karena saya tinggal sendiri. Jadi saya nggak bisa masak, jadi belinya di luar. Nah ini juga menjadi kebiasaan saya gitu. Artinya di sini kita juga harus ternyata belajar mengendalikan diri. Bagaimana caranya ya kita bisa saja tidak keluar, kita masak sendiri di rumah gitu. Artinya di sini juga kita membiasakan diri bahwa ternyata hidup kita ini tidak boleh tergantung terus dengan orang lain. Tidak boleh tergantung terus dengan warung-warung yang lagi mengadakan ibadah puasa. Makanya di sini saya tetap sehari, 2 hari, kapanpun itu saya mengambil hal-hal yang positif. Nah di sanalah ada perbedaan dari bulan puasa Ramadan ini dari hari-hari sebelumnya. Baik, gitu. Sebentar ya Beli Putu ya, kita akan angkat telepon dulu nih, ada telepon masuk. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik, dengan siapa di mana Pak? Dari Banyumasin. Amin. Oke. Baik, ingin bertanya dengan narasumber nih, kira-kira silakan Pak, pertanyaannya apa? Ya, kalau kita ini bulan suci Ramadan jadi kebanggaan bagi kita sebagai umat Muslim ya. Tapi di sini ada momen puasa momentum ini. Menurut saya sangat baik begini ya. Tapi kami lihat ada saudara kita yang non-muslim ya. Nah, pertanyaan saya bagi saudara kita yang non-muslim, terutama yang ada di TVRI ini. Beberapa hari yang akan beberapa kegiatan bangsa Indonesia, terutama muslimkan itu ada kesatuan. Baik, tentang ucapan Pak ya. Itu ternyata walaupun tidak disediakan di masyarakat. Mungkin ada yang lain juga itu seperti tidak menyenangkan Islam. Nah menurut saya, menurut Bapak atau Bapak yang ada di itu yang itu menurut mandapatnya di mana? Apakah benar? Apakah benar? Bapak yang kira-kira terima kasih, selamat siang. Baik, selamat siang. Baik, ini tadi memang agak terkendala, tapi apakah sudah terputus Pak Amin?
Sudah terputus ya? Karena memang tadi suaranya gitu, audionya agak sedikit samar-samar seperti itu. Tadi mau ditanya lagi gitu, inti dari pertanyaannya Pak Amin apa gitu. Jadi kami kembali mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami di nomor telepon 0711311454. Dan bisa mungkin ingin menyampaikan atau ingin bertanya kepada narasumber saya hari ini, ada Bang Tommy dan juga Beli Putu. Baik, bisa kita kembali lagi ke Beli Putu ya, tadi sempat terputus ya. Beli Putu ingin melanjutkan perbincangannya terkait dengan kegiatan khusus di bulan Ramadan. Ya, jadi karena tadi udah ada pertanyaan sebenarnya, betul. Saya langsung ingin menanggapi. Hanya saja pertanyaannya tidak kita dengarkan secara jelas karena terputus sinyal atau apa. Tapi sudah disampaikan tadi kalau ingin ada dihubungi. Betul. Ini kita ada telepon masuk lagi. Oke, langsung aja. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Baik, terputus. Boleh lanjut lagi Beli Putu. Oke. Jadi langsung aja nih. Secara umum bahwasanya kita anak muda yang namanya melaksanakan hari raya itu harusnya kita tahu bahwasanya apa saja aturan di dalam hari raya teman-teman agama lain. Itu yang harus kita ketahui secara masyarakat Indonesia nih. Iya, betul. Apalagi anak muda, yang mana anak muda yang sering berinteraksi dengan berbeda agama. Betul. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak muda ataupun masyarakat ini ketika sudah tahu aturan dari setiap hari raya, itu kita tidak akan melakukan hal yang tidak tepat. Artinya bisa kita lakukan sebuah toleransi yang mana bisa saling menghargai. Bagaimana cara kita menghargai kalau kita tidak tahu bagaimana caranya gitu. Bagaimana kita menghargai kalau tidak tahu cara. Contoh, teman-teman yang sedang lagi melaksanakan sholat berjamaah. Ketika umat lain juga ada acara ibadah, entah apa itu namanya. Nah, disitulah kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan bagaimana cara kita untuk melaksanakan keberagaman ini, keperbedaan ini, supaya kita tidak saling mengganggu dan bisa saling menghargai. Oke, kita ada telepon masuk lagi nih Beli Putu ya. Kita terima dulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Mbak. Dari Pak Amin tadi nih. Baik, Pak Amin. Boleh sekali lagi Bapak inti dari pertanyaannya tadi agak ditanggapi oleh narasumber kita hari ini. Maaf ya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sinyal ini. Iya, betul. Silakan Pak Amin. Kami ingin bertanya, Pak, agama kita ini, bangsa kita ini kan kemarin agak gaduh. Oleh ucapan para pembesar kita, terutama Menteri Agama, dan juga mungkin ada yang lain kekuatan di orang Muslim ini. Nah, kita ini mengambil momen momentum merawat Indonesia. Dalam perawatan kakak-kakak yang di situ, apakah dalam kegaduhan itu ikut senang hati? Apakah dalam kegaduhan itu ikut tepuk tangan? Apakah mendukung Muslim? Atau apakah duduk tengah-tengah? Kira-kira gitulah. Jelas ya, Pak? Oke. Baik, jelas ya. Kak mungkin ingin... Baik, terima kasih Pak Amin. Nanti kita akan tanggapi pertanyaan dari Pak Amin. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih,
suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Masih bersama kami di Suara Sriwijaya, masih bersama narasumber saya itu ada Bang Tommy dan juga Beli Putu. Kita tadi akan menanggapi pertanyaan dari Pak Amin. Baik, bagaimana? Mungkin Beli Putu atau Beli Putu dulu ya, Boleh. ingin menanggapi. Baik, silakan. Oke, jadi pertanyaannya kurang lebih ini mengenai dinamika. Iya. Dinamika bagaimana kita beragama dan juga bagaimana konsep aturan yang ada di negara sebenarnya. Kalau sepengetahuan dan sepemikiran dan sependapat saya gitu kan. Artinya sudahlah bahwasanya kita harus menunjukkan kebijaksanaan dalam setiap kebijakan yang ada. Artinya seperti ini. Ketika memang itu tidak benar menurut kita juga tidak boleh memberikan statement yang justru memperkeruh keadaan. Kalau memang ada aturan yang menurut kita tidak benar, sehingga kita juga mengumpulkan massa sehingga memperjuangkannya, itu boleh-boleh saja. Karena kita memperjuangkan yang benar, boleh saja. Tetapi dengan catatan kita harus bijaksana dalam melaksanakan hal itu. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana ketika seperti umat kami yang berbeda dengan agama Islam, merasakan juga nuansa ibadah puasa ini, contoh sedang azan yang suaranya besar dan lain sebagainya. Bagi saya pribadi itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kita memiliki aturan. Kalau bahasa muslimnya kurang lebih memiliki dalil ya. Dalilnya setiap agama itu memiliki aturan yang berbeda loh. Kita tidak boleh menyamaratakan. Muslim aturannya seperti ini, azan harus seperti ini. Supaya jelas didengar. Supaya mengingatkan, itu positifnya. Kalau suara jelas, suara mengingatkan umat yang lagi tidur, kalau ada suara azan beliau bangun. Artinya itu berpikir positif. Kita ini dituntut sebenarnya berpikir positif. Nah, ketika suara itu keras, nah tetapi sekarang kalau ada aturan ataupun instruksi dari pemerintah dan sebagainya untuk kurangi sedikit atau lain sebagainya. Saya secara pribadi tidak ikut campur mengenai hal itu, tetapi yang terpenting adalah tidak mungkin pemerintah memberikan kebijakan tanpa ada kebijaksanaan ataupun tanpa ada alasan. Itu pun tidak disamaratakan. Artinya senyaman kita. Di masjid sebelah rumah saya biasa kok suaranya besar, saya tidak terganggu. Saya justru senang yang saya sampaikan tadi, bahwasanya teman-teman mengadakan ibadah puasa ini, saya menjadi suasana suasana Ramadan dapat juga seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah
marilah kita berpikir positif dengan keadaan yang terjadi. Artinya walaupun apapun yang terjadi terhadap kita, bagaimanapun itu, baik itu buruk buat kita ataupun tidak sependapat dengan kita, tapi bukan terfokus dengan masalahnya, tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Itu saja dari saya. Baik, Bang Tommy mau menambahkan sedikit, silakan. Mungkin kalau saya semoga ditemukan win-win solution. Betul. Yang penting saya ingin menanggapi Pak Amin tadi. Yang penting saya tidak tepuk tangan Pak Amin. Karena itu kembali, itu kan mengenai iman kali ya. Kembali kepada iman kita masing-masing, dan saya sebagai orang non Muslim yang tidak menganut agama Islam, saya pikir sih saya tidak terganggu ya. Tapi mungkin ada beberapa kawan yang merasakan seperti itu. Tapi saya pikir itu kita kembalikan kepada pemerintah. Karena semoga ditemukan win-win solution. Dan sekarang kan kita lihat kan pemerintah setiap ngasih kebijakan rame di media sosial, viral, akhirnya the power of netizen, kebijakan berubah. Nah, ya mungkin saya pikir semoga ditemukan win-win solution tadi. Baik, wah, terima kasih banyak Bang Tommy dan juga Beli Putu nih atas tanggapannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Amin tadi ya di Banyu Asin yang sudah memberikan pertanyaan, dan kami juga masih mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 311 454 atau Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Baik, saya akan ke Bang Tommy lagi nih kalau gitu. Bang Tommy, kalau mungkin biasanya nih ada kegiatan-kegiatan mungkin yang spesial khusus dilakukan selain buka bersama tadi ya Bang ya, mungkin di luar itu yang dilakukan oleh Bang Tommy dan juga mungkin teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia seperti itu ya, khusus di bulan Ramadan ini. Kalau di GMNI saya pikir kalau di luar daerah tuh ada kita gotong royong bagi-bagi takjil, bagi-bagi bakti sosial seperti itu kan. Dan itu dilaksanakan di banyak tempat kayak gitu kan. Dan juga bukan kami yang di GMNI saja, tapi komunitas-komunitas gereja, wihara dan lain sebagainya yang bukan melaksanakan ibadah puasa, mereka juga sering melakukan itu kan. Artinya itu ada gotong royong yang terjadi di masyarakat kita. Itu jadi ikut turut meramaikan dan juga pastinya ikut mengambil berkah dan juga pahalanya di tengah bulan Ramadan sosial, ini, bakti sosial tadi ya Pak ya Bangnya, selagi kita bisa berbagi bersama kepada sesama manusia gitu, kepada sesama masyarakat, kenapa tidak gitu. Nah, ini balik lagi nih, kalau ke Beli Putu sendiri gimana nih di KMHDI sendiri, ada kegiatan-kegiatan khusus mungkin yang dilaksanakan? Jadi terkhusus KMHDI tentu ini KMHDI ini sama dengan GMNI atau GMKI dan kawan-kawan HMI dan lain sebagainya. Artinya di sana memiliki sebuah program kerja untuk masyarakat, bukan hanya di umatnya saja, tapi di umat yang lain juga yang tentu hidup di Indonesia. Artinya kalau ditanyakan apakah gerakan dari KMHDI ataupun apakah keseharian yang mungkin berkaitan dengan Ramadan ini, tentu kami sebelumnya melaksanakan sama bagi-bagi takjil dan sebagainya. Tapi yang kami kemarin lakukan itu kunjungan ke panti asuhan. Jadi kunjungan ke panti asuhan itu sembari mengajar. Jadi KMHDI mengajar namanya. KMHDI mengajar ke panti asuhan. Dan itu langsung tersentuh dengan kawan-kawan umat muslim. Nah, karena kami sadar bahwa di KMHDI ini bukan hanya dharma agama saja. Artinya tidak hanya bermanfaat dengan agama. Tapi KMHDI juga bertanggung jawab dengan dharma negara atau berkewajiban untuk memiliki hal yang mungkin pertanggungjawaban untuk negara. Makanya bukan hanya umat Hindu saja yang perlu dinaungi oleh KMHDI. Jadi KMHDI ini sejauh ini sudah melaksanakan hal-hal itu, dan saya akan merencanakan saya nanti entah itu besok ataupun lusa, mudah-mudahan kita KMHDI Palembang khususnya dan nanti juga bisa sinergi dengan kawan-kawan yang lain, kita akan bagi-bagi nasi gratis untuk
buka bersama, terkhusus yang membutuhkan. Itu berarti langsung turun ke jalan. Langsung turun ke jalan gitu. Artinya kita organisasi muda, baik itu Kemade, HMPMI, saya yakin itu memiliki niat yang baik, memiliki gerakan yang sangat baik, dan itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa tercapai dan lancar, dan ini menjadi goals. Amin. Menjadi goals ataupun tujuan yang sangat luar biasa untuk kaum-kaum muda seperti kita. Karena kita tahu bahwasanya banyak juga mahasiswa ataupun pemuda yang bahasa sederhananya apatis terhadap hal-hal yang mungkin bernuansa sosial. Jadi lebih memikirkan diri sendiri. Makanya di sini saya mengajak pemirsa dimanapun berada. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, kuliah yang benar, kalau ada waktu hobi organisasi, silahkan ikuti organisasi. Siapa tahu nanti yang cewek seperti Mbak bisa jadi presenter, bisa jadi MC dan sebagainya. Artinya itu sebuah kebanggaan. Tapi tidak salah juga bagi yang hanya fokus belajar dan hanya mengerjakan tugas, itu menjadi hal kebanggaan. Artinya jadilah diri sendiri, carilah kesempatan, jadi bergerak untuk berdampak. Nah itu. Wah, bergerak itu untuk berdampak. Bergerak untuk berdampak. Mantap sekali ya perkataan ini dari Beli Putu. Baik, ini nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini, dan pemirsa tetap bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami akan kembali usai jeda berikut. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Waduh ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Lestarikan alam kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini masih dengan tema itu puasa momentum merawat Indonesia. Saya akan ke Bang Tommy. Bang Tommy, ini kan karena memang bulan Ramadan ini sudah menjadi salah satu kebiasaan atau kebudayaan juga sih sebenarnya yang memang sudah lama sekali dan selalu turun-temurun itu dilaksanakan oleh masyarakat, gimana suasananya juga dirasakan gitu kan. Sekali setahun. Betul, 1 kali 1 tahun. Nah, dalam hal ini secara pribadi Bang Tommy gitu, bagaimana Bang Tommy bertoleransi gitu, menyikapi mungkin dengan suasana yang ada seperti itu dengan masyarakat Muslim di sekitar Bang Tommy sendiri? Jadi karena kita hidup di Indonesia ya, yang banyak banyak keragamannya seperti itu kan. Kearifan lokal masyarakat kita itu kan gotong royong tadi, tenggang rasa dan toleransi segala macam.
Dan itu memang harus kita praktekkan seperti itu kan, dan yang saya sudah praktekkan selama ini ya itu tadi gitu kan. Saya juga ikut bagi-bagi bakso tadi dan apa namanya itu bagi-bagi takjil tadi juga. Kemudian juga kita ikut merasakan bagaimana kawan-kawan yang sedang berpuasa tadi kan, bagaimana kita menghargai mereka yang sedang melaksanakan ibadah, karena ini puasanya bukan puasa sembarangan kan, karena ini puasanya di momen di bulan suci ya, di bulan suci Ramadan. Nah, dan itu apa ya? Karena kita sebagai orang Indonesia yang dibina untuk melakukan itu ya, saya pikir ini kewajiban. Kewajiban kita melaksanakan gotong royong tadi, tengah rasa dan toleransi tadi. Itu. Jadi memang dari Bang Tommy sendiri juga setuju gitu bahwa memang dengan adanya momen puasa ini momentum untuk merawat Indonesia gitu. Semangat persatuannya digalakkan lagi. Gitu. Tapi memang kondisi semangat nasionalis ya. Iya, semangat nasionalisnya tetap ada, tapi memang sangat-sangat terlihat, berarti itu artinya memang sangat setuju bahwa dengan adanya keberagaman masyarakat gitu, tidak tanpa terkecuali kita seluruh lapisan masyarakat itu juga turut harus bertoleransi, itu menjadi kewajiban ya Bang? Iya, benar. Karena itu kan kearifan lokal kita. Kearifan lokal masyarakat Indonesia yang kemudian kita punya dasar negara Pancasila juga kan intisarinya juga gotong royong seperti itu, Mbak. Itu. Jadi gotong royong, toleransi itu tadi sangat-sangat ditekankan seperti sangat itu ditekankan. kan ya. Dan kewajiban loh ini. Iya, betul. Bukan hanya keseharian seperti biasa, dan ini kewajiban, suatu kewajiban yang harus kita jalani itu. Kalau dari kebiasaan sehari-harinya mungkin selain yang tadi makanan gitu ya, dan juga keseharian masyarakat gitu yang mungkin dirasakan oleh Bang Tommy, tapi kalau dari Bang Tommy sendiri mungkin ada benar-benar yang sangat-sangat berbeda gitu yang dirasakan pada bulan Ramadan ini, apa Bang? Mungkin di puncak acaranya kali ya, di pas hari rayanya Idul Fitri. Silaturahmi kan. Ke rumah-rumah kerabat, karena juga keluarga saya juga ada juga yang muslim kan. Kita membangun silaturahmi lagi kan. Kemudian kadang yang kita jarang ketemulah di kalau istilah orang Palembang itu sanjo-sanjo. Sanjo, ketemulah di situ kan. Ya itu sih intinya. Yang spesial tadi ya pada akhir acara silaturahmi kan, mempererat silaturahminya. Nah, ini juga menarik nih Bang Tommy, itu artinya memang keberagaman ini tidak hanya di lingkungan di lingkungan luar saja, tapi memang ternyata di dalam keluarga juga ada keberagaman. Itu gimana Bang biasanya menyikapinya gitu, mungkin sama saudara, sama keluarga gitu? Apa ya? Santai aja sih. Setiap ada hari-hari besar, maksudnya sama-sama selalu sama-sama berkunjung dan menghargai, merayakan. saling mengunjungi kan, saling mengucapkan seperti itu kan. Dan kita juga saling menghormati kan. Ya minimal untuk yang muda-muda THR jalan kan. Masih nerima THR nggak Bang? Apa ikutan ngasih? Ikutan ngasih gitu ya. Ikutan ngasih ya. Berarti ikutan ngasih nih dalam hal ini gitu kan. Karena mungkin ada banyak ponakan-ponakan gitu ya, sepupu-sepupu gitu. Kalau dari Beli Putu sendiri gimana nih? Kalau dalam hal ini mungkin kan ada banyak sekali keberagaman yang dirasakan gitu kan, apa yang benar-benar sangat spesial dan melekat di hati gitu, bahwa memang bulan Ramadan ini berbeda dari 11 bulan yang lain. Oke. Jadi sebelum saya lebih jauh, saya ingin menceritakan kisah dulu nih sedikit. Waduh, kisah apa nih? Karena jujur secara saya sebagai umat Hindu atau yang beragama Hindu, hidup di Sumatera Selatan khususnya, saya dari SMP udah banyak sekali, dari SD banyak sekali teman-teman yang agama non-Hindu, artinya yang lain. Dan di SMP juga banyak teman-teman agama Katolik, Kristen, karena saya SMP-nya di SMP Caritas. Nah kemudian di SMA, saya di SMA 5, Negeri 5 Palembang, itu hampir semuanya itu teman-teman umat Muslim. Dan ketika saya di SMP, kumpul sama teman-teman Katolik, artinya di sana yang mayoritas Katolik itu bisa memberikan sikap menghargai kepada saya yang minoritas. Artinya saya sebagai minoritas juga tahu diri bahwa ketika saya dihargai, saya juga sebelum
mereka menghargai, saya harusnya lebih bisa menghargai terlebih dahulu. Artinya seperti ini, sebelum kita ingin dihargai orang lain, cobalah tanamkan di dalam diri kita bahwasanya kita dulu yang menghargai, kita dulu yang berbuat, gitu loh. Karena kalau dalam Hindu itu ada yang namanya konsep karma pala, karma perbuatan, pala itu hasil. Jadi sebelum kita merasakan hasil, kita ngapain dulu? Berbuat dulu. Jangan kita langsung, kok orang itu nggak senyum dengan kita di bulan puasa seperti ini. Ya karena kita juga belum senyum dengan dia, gitu loh. Nah, iya kalau dia tidak berpikir seperti kita. Betul. Kalau dia sama-sama berpikir, dia aja tidak senyum dengan kita. Ngapain kita senyum dengan dia? Kalau semua orang seperti itu, maka keberagaman itu hanya sebuah semboyan saja, gitu loh. Jadi kalau menurut saya sejauh ini sudah berjalan. Tetapi ada beberapa individu, baik itu di segi pendidikan, baik itu di teman-teman SMP, SMA maupun kuliah, masih ada yang fanatik. Masih ada yang belum membuka lebar pikirannya. Nah, dengan itu harapan saya, marilah kita yang katanya orang yang berpendidikan ini jangan menjadi orang yang seperti botol yang sudah ditutup rapat-rapat, tutup botolnya itu. Marilah dibuka, marilah kita sadar bahwasanya kita hidup di Indonesia bukan hanya kewajiban untuk toleransi ini, saling menghargai, tapi jadikan toleransi ini kebutuhan. Kebutuhan ini. Nah, karena apa? Kalau kita yang namanya sudah kebutuhan seperti makan, kalau kita tidak makan, mati. Toleransi pun seperti itu. Jika toleransi tidak ditegakkan di Indonesia ini, untuk apa keberagaman ini? Untuk apa Pancasila, ya nggak bro? Ya. Untuk apa semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, kalau dalam implementasinya tidak terjaga, tidak terjadi. Nah, jadi kesimpulan dari saya merasakan sudah baik keberagaman kita, keseharian kita, apalagi di bulan Ramadan yang bukan ataupun yang non-Islam bisa merasakan buka bersama dengan kawan-kawan non-Islam, itu adalah salah satu bentuk kami. Saya nggak puasa kok saya ikut. Nah, itu kalau berpikir kita ego. Tapi karena saya sadar saya hidup di Indonesia, saya juga berhak mengikuti ataupun merayakan buka-buka bersama ini. Gitu. Begitupun yang agama Islam, walaupun dia non, coba kita ajak yuk, mau nggak? Itu tanpa paksaan. Nah, jadi di sini merupakan sebuah kesadaran diri sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kesadaran diri sendiri, memahami aturan ataupun memahami hari raya orang lain, dan sebelum ingin dibaiki, kita dulu baik dengan orang lain. Ya, betul. Jangan mengharapkan, karena berharap itu kadang-kadang membuat luka. Itu saja. Dalam banget ya, apa namanya, membuat luka gitu. Jadi, tapi insya Allah kalau lagi di bulan Ramadan sama-sama saling menjaga hati gitu kan ya gitu. Saya mau balik lagi ke Bang Tommy tadi ya, Bang Tommy. Ini kan kalau misalnya dalam sehari-hari gitu kan, mungkin ada banyak memang kegiatan atau mungkin di TV gitu, kita sama-sama melihat mungkin ada event-event atau mungkin ada apa ya namanya dakwah-dakwah seperti itu yang dilihat gitu kan. Nah, tanggapan dari Bang Tommy, apakah Bang Tommy juga mungkin sesekali apa pernah melihat gitu, mendengarkan seperti itu, atau tidak terganggu sama sekali ya Bang pastinya ya? Kalau melihat ya? Mungkin sering ya, cuman kalau mengikuti mungkin karena itu bukan bagian dari akidah atau ajaran saya, mungkin saya tidak ikuti. Tapi tentunya sangat sangat memahami gitu ya Bang ya, bahwa memang wajar saja gitu ada hal seperti itu gitu kan. Jadi memang karena suasananya bulan puasa kan, bulan Ramadan. Itu artinya memang ramah juga terhadap situasi pada sesuai dengan bulan Ramadan seperti saat ini. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, boleh deh Bang Tommy menyampaikan mungkin closing statement terakhir terkait dengan tema kita itu puasa momentum merawat Indonesia. Mungkin ajakannya untuk para masyarakat, singkat saja silakan. Saya pikir karena kita di nuansa bulan suci Ramadan seperti ini ya kita harus bersikap seperti ajaran para pejuang-pejuang kita masa lalu yang mana memperjuangkan Indonesia ini sebagaimana negara kesatuan ya. Dan kemudian dengan lahirnya Pancasila juga yang dalam satu
silanya Persatuan Indonesia yang sila ketiga ya, itu juga kan melahirkan semangat kita, semangat nasionalis, semangat Pancasila, dan kearifan lokal kita juga, tenggang rasa dan gotong royong itu juga harus tetap ditumbuhkan. Karena kan kita tinggal di masyarakat yang beragam, yang banyak banyak macam ya, banyak macam suku, agama, gitu dan ya. ras dan agama dan lain sebagainya kan. Ya itu yang harus kita tumbuhkan, semangat nasionalisme. Baik, oke, terima kasih banyak Bang Tommy Siaan dari aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan juga ada Bli Putu Gede Aditya, aktivis Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia sudah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami ucapkan juga terima kasih pemirsa telah menyaksikan Suara Sriwijaya episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di Suara Sriwijaya episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka.